Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Daul Haq, NIM 120220166. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Pembangunan Wilayah Berdasarkan Paradigma Keynesian. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah yang diampu oleh Bapak Asirin. Mungkin untuk selanjutnya terdapat daftar isi atau outline yang ada pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengenalan teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, dan juga yang terakhir ada studi kasus. Pada studi kasus nanti saya mengambil studi kasus yaitu kebijakan dari pembangunan pusat pertumbuhan dari Keynesian, yaitu pembangunan KIT Batang atau kawasan industri terpadu Batang. Yang pertama ada pengenalan teori Keynesian gitu. Yang pertama ada sejarah dari perkembangan teori Keynesian ini sendiri. Yang pertama itu diawali oleh masa Great Depression pada tahun 1929. Pada masa ini konsep Keynesian pertama kali diperkenalkan oleh Keynes gitu. Nah, jadi pada tahun 1929 ini konsep Keynesian cukup lumayan berkembang itu ketika pertama kali dikembangkan. Nah, kemudian pada tanggal 1936 nantinya Keynes membuat buku gitu yang di situ memuat pertama kali istilah dari teori Keynesian ini. Nah, kemudian uh, setelah berkembang gitu, setelah beberapa tahun teori Keynesian ini kemudian berkembang sehingga pada tahun 1939, yaitu tepatnya pada Perang Dunia Kedua dimulai, teori Keynesian ini mulai ditetapkan gitu atau mulai diterapkan sebagai model ekonomi di banyak negara maju yang ada di dunia gitu. Nah, akan tapi pada tahun 1970 ketika terdapat stagflasi ekonomi, yaitu ketika adanya ketidakpastian dari minyak dan gas pada saat itu, uh, maka berpengaruh juga terhadap penerapan teori Keynesian itu di berbagai negara yang ada di dunia gitu. Maka dari itu pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 1970, teori Keynesian ini kurang berpengaruh gitu terhadap perekonomian dari global. Nah, kemudian pada tahun 2007 itu ketika terdapat krisis global, yaitu ketidakpastian dari perekonomian global, uh, orang-orang itu mulai kembali gitu menggunakan teori Keynesian, atau negara-negara itu mulai kembali menggunakan teori Keynesian sebagai model ekonomi mereka, sehingga pada tahun 2007 ini disebut sebagai era kebangkitan pemikiran Keynesian, atau juga disebut sebagai teori Keynesian baru gitu. Nah, kemudian sebelum kita itu melangkah lebih jauh di dalam memahami bagaimana sih teori Keynesian ini bekerja atau berdampak pada pembangunan wilayah, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu gitu apa saja istilah yang terkait dengan teori Keynesian ini. Yang pertama itu ada intervensi pemerintah itu. Jadi intervensi pemerintah ini merupakan tindakan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Nah, ini sangat berkaitan itu dengan Keynesian karena salah satu kebijakan utama itu nantinya pada teori Keynesian ini yaitu adanya intervensi itu dari pemerintah ini sendiri itu. Dalam intinya dia dalam banyak hal gitu. Salah satunya itu untuk menyeimbangkan pasar, karena ketika ada suatu pasar bebas itu tidak diintervensi atau dibiarkan begitu saja, maka itu nanti ujung-ujungnya bisa menimbulkan kesenjangan wilayah. Nah, itu menurut teori Keynesian sendiri. Nah, kemudian yang kedua, itu ada demokrasi sosial. Nah, jadi demokrasi sosial ini merupakan gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan juga kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya. Nah, ini juga masih terkait dengan teori yang pertama itu ya, yang intervensi pemerintah. Jadi negara itu harus itu memberikan keamanan dan juga kesetaraan kesempatan bagi rakyat. Jadi karena teori Keynesian ini sangat berfokus itu pada pengurangan kesenjangan wilayah, jadi yaitu salah satu itu cara untuk mengurangi kesenjangan wilayah ya pemerintah harus memberikan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dalam segala hal gitu. Nah, kemudian yang keempat itu kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Nah, kebijakan ini merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah di suatu negara. Nah, selanjutnya ada pokok pemikiran teori Keynesian. Jadi ada beberapa, ada sekitar 3 gitu dari pokok pemikiran teori Keynesian. Jadi teori yang memakai teori Keynesian itu sebagai pokok pemikirannya. Yang pertama ada teori basis ekspor. Nah, jadi seperti namanya gitu kan, basis ekspor. Berarti teori ini berbasis atau berfokus gitu pada permintaan atau ekspor. Karena kan ekspor itu kan datang karena ada permintaan kan dari luar negara. Maka dari itu teori basis ekspor ini menekankan pada sisi
permintaan gitu. Jadi dia itu kurang menekankan pada sisi uh, ya jadi dia hanya menekankan pada sisi permintaannya saja. Nah, kemudian pada teori ini menyebutkan jika perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Nah, jadi pada teori ini dijelaskan gitu, jika suatu wilayah itu mengekspor suatu barang dan jasa itu lebih besar dibanding wilayah lain, maka secara teori wilayah ini bakal mengalami pertumbuhan wilayah yang lebih besar pula itu dibanding wilayah yang ekspornya itu lebih dikit tadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat perbedaan gitu dari teori basis ekspor dari Keynesian dengan teori neoklasik. Nah, jadi pada teori basis ekspor akan tadi telah disebutkan itu kalau misalkan dia tuh lebih berfokus pada berapa banyak barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah atau ke luar negeri gitu. Nah, maka dari itu pada teori basis ekspor Keynesian ini berfokus pada spesialisasi keunggulan komparatif pada komoditas yang dapat diekspor. Jadi ini berfokus pada apa aja sih komoditas yang unggul atau yang dapat diekspor dengan optimal gitu. Jadi dia berfokus pada komoditasnya atau pada keunggulan suatu komoditas yang dapat diekspor itu ke wilayah lain. Kemudian jika pada teori neoklasik itu dia fokus pada keunggulan komparatif, efisiensi dan juga produktivitas faktor produksi. Nah, jadi di sini dia lebih menekankan kepada bagaimana kita bisa menciptakan suatu barang dan jasa dengan efisien dan juga dengan produktivitas faktor produksi yang tinggi. Mungkin faktor produksi itu yang telah disebutkan itu kan di teori neoklasik ada kayak modal ataupun sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain itu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi pada teori basis export nation ini kita berfokus bagaimana caranya meningkatkan atau menciptakan suatu komoditas yang unggul sehingga dia bisa diekspor sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan wilayah. Nah, kalau misalkan pada neoklasik ini itu berfokus bagaimana caranya kita menghasilkan gitu suatu barang dan jasa dengan uh, dengan sistem produksi yang efisien dan juga dengan faktor produktivitas yang tinggi gitu. Nah, jadi itu bedanya antara teori basis ekspor Keynesian dengan teori neoklasik. Selanjutnya ada faktor penentu permintaan. Nah, jadi kan setelah disebutkan juga tadi dimention di awal kalau misalkan teori basis ekspor ini berfokus pada permintaan. Nah, maka kita juga harus mengetahui itu apa aja sih faktor yang bisa berpengaruh gitu kepada permintaan ini sendiri gitu. Yang pertama ada harga barang yang diekspor di dalam wilayah tersebut. Nah, jadi kan jadi kalau misalkan harga barangnya itu bisa murah, itu bisa lebih murah dibandingkan wilayah lain yang menyediakan barang tersebut, maka pastinya permintaan terhadap barang tersebut akan lebih banyak gitu kan. Karena ya tentu karena harganya itu lebih murah itu dibanding wilayah lain yang menyediakan barang tersebut. Kemudian tingkat pendapatan wilayah lain. Jadi ini juga terkait dengan harga itu atau dengan biaya. Jika misalkan tingkat pendapatan wilayah lainnya itu tinggi atau mampulah untuk membeli barang kita, maka tentu mereka akan membeli barang kita gitu dengan lebih banyak gitu. Nah, kan tapi misalkan pendapatan wilayah lain itu tingkatnya itu lebih rendah gitu dibanding harga jual yang kita beri itu atau harga barang yang kita tentukan, maka ya tentunya minat terhadap barang yang kita jual itu pasti lebih rendah gitu. Karena uh, harga barang yang kita tentukan itu pasti di luar kemampuan wilayah lain tersebut gitu. Kemudian harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Nah, jadi faktor ketiga ini terkait dengan barang substitusi. Nah, jadi ketika ada barang, jadi kan barang substitusi ini mungkin yang telah dipelajari di sebelumnya itu kan barang yang bisa mengganti pengganti gitu, yang dapat mengganti barang pengganti dari barang yang kita jual gitu. Jadi ketika ada barang pengganti gitu yang dapat menggantikan barang yang kita jual dengan harga yang lebih murah, pastinya barang pengganti itu atau barang substitusi itu tentu akan lebih diminati gitu. Karena ya tentu dengan fungsi yang sama, mereka bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga murah gitu. Akan tapi jika misalkan barang substitusi atau barang pengganti ini lebih mahal dibanding barang yang kita jual, ya maka itu berpengaruh terhadap permintaannya gitu. Maka permintaan dari barang kita yang kita jual itu pasti akan lebih tinggi gitu. Nah, kemudian nah kan tadi basis ekspor ini kan pastinya itu berbasis atau berfokus pada sektor ekspor gitu kan. Nah, maka dari itu kita juga harus mengetahui apa saja gitu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dari sektor ekspor ini sendiri itu. Yang pertama itu daya saing keunggulan komparatif. Nah, ini mungkin terkait dengan adanya komoditas unggulan atau apa sih barang dan jasa unggulan gitu yang dapat diciptakan atau yang dapat dihasilkan sehingga dapat menjadikan suatu wilayah itu mempunyai daya saing yang tinggi gitu. Maka dari itu suatu wilayah itu kalau misalkan
mempunyai daya saing yang cukup tinggi, maka itu akan berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan dari sektor ekspor dari wilayah itu sendiri. Nah, kemudian kualitas produk dan layanan pengguna jual. Nah, ini pasti gitu. Ketika suatu wilayah itu punya produk atau barang dan jasa yang mempunyai kualitas tinggi dibandingkan wilayah lain, maka itu akan meningkatkan permintaan dari calon pembeli sehingga itu dapat menumbuhkan atau dapat meningkatkan pertumbuhan dari sektor ekspor wilayah itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi penawarannya ini juga berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan sektor ekspor. Yang pertama ada biaya produksi, upah, modal, bahan baku, input, dan juga teknologi. Nah, jadi ada 5 sub atau 5 poin dari sektor penawaran ini juga berpengaruh gitu. Karena ketika 5 poin ini itu bekerja secara optimal atau ada dengan tingkat yang optimal gitu, maka itu dapat meningkatkan pertumbuhan dari sektor ekspor itu sendiri. Nah, kemudian teori yang kedua gitu, kan tadi yang pertama ada teori bahasa ekspor. Yang kedua ini teori sirkular dan juga kausal kumulatif. Nah, jadi sebelum kita mengenal lebih jauh dari teori sirkular dan kausal kumulatif ini, kita harus mengetahui dulu nih apa sih sejarah dan juga bagaimana perkembangan dari teori sirkular dan juga kausal kumulatif. Jadi teori ini tuh mungkin kalau misalkan detailnya itu cukup rumit gitu. Ada beberapa part gitu yang saling berkaitan gitu dari dalam membentuk teori ini gitu. Nah, cuman saya di sini berusaha untuk meringankan atau agar mudah gitu, agar kita lebih mudah memahami gitu. Yang pertama itu ada Knut Wicksell. Jadi pada tahun dia hidup pada tahun 1851 sampai 1926 gitu. Atau jayanya itu di tahun segini gitu, si Knut Wicksell itu. Nah, jadi si Knut Wicksell ini itu mengetahui atau merancang, nggak merancang sih, jadi kayak eh, mengemukakan pendapat lah gitu yang nanti akan jadi basic atau jadi dasar dari teori sirkular dan juga kausal kumulatif ini gitu. Nah, kemudian nanti Myrdal pada tahun 1939 itu bakal mengetahui itu kayak dia tuh mendapatkan ide-ide dari dasar-dasar teori sirkular dan kausal kumulatif ini dari Napixel gitu. Kemudian Kardol pada tahun 1970 kemudian mengetahui itu istilah dari teori sirkular dan kausal kumulatif ini dari Myrdal gitu. Jadi singkatnya itu ada 3 itu. Namun aslinya itu berdasarkan buku yang dibuat oleh Bapak Sirin itu untuk kerangka atau sejarahnya itu cukup rumit gitu. Jadi saya di sini berusaha untuk uh, mereduksi itu atau ya agar mudah dipahami itu. Cukup 3 orang ini. Kemudian dari sejarah yang tadi gitu kan tadi ada 2 orang nih, ada Myrdal dan juga Kardol nih yang berusaha untuk mengembangkan teori ini. Nah, maka dari itu dalam perkembangannya nanti teori sirkular dan kausal kumulatif ini itu terbagi menjadi 2 itu ya, yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif yang dikemukakan oleh Myrdal dan teori sirkular dan kumulatif yang dikemukakan oleh Kaldor. Nah, yang pertama ada teori sirkular dan kausal kumulatif yang dikemukakan oleh Myrdal. Jadi, pada teori ini mengatakan jikalau proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Nah, mungkin ini terkait dengan pembahasan dari beberapa pertemuan sebelumnya itu ada spread effect dan juga backwash effect. Jadi, uh, kalau misalkan pada teori lain atau orang itu berpikir ketika ada suatu wilayah yang sangat tumbuh dengan begitu cepat, maka dia akan menimbulkan spread effect atau menimbulkan efek pertumbuhan yang baik ke wilayah yang sekitarnya. Jadi istilahnya ketika ada satu wilayah yang tumbuh itu maka dia akan menimbulkan dampak positif gitu. Jadi sehingga wilayah yang sekitarnya itu dapat berkembang juga gitu mengikuti perkembangan positif dari wilayah intinya itu. Namun pada teori ini ketika ada pertumbuhan wilayah yang sangat signifikan itu tidak menghasilkan spread effect. Namun kebalikannya itu menimbulkan adanya backlash effect. Jadi ketika ada wilayah yang tumbuh gitu, maka dia itu akan cenderung mengumpul sehingga wilayah yang lainnya itu yang ada di sekitar itu cenderung akan tersedot gitu, baik dari sumber daya manusia atau sumber daya alamnya sehingga berbagai sumber daya yang ada di wilayah sekitar itu akan tersedot sehingga menimbulkan backlash effect gitu. Sehingga wilayah yang sekitarnya yang harusnya mereka itu bisa tumbuh dan juga bisa berkembang, mereka malah tetap miskin karena segala sumber daya yang ada itu malah disedot gitu oleh wilayah inti yang sedang tumbuh secara signifikan ini gitu. Nah, sehingga dengan begini menimbulkan wilayah yang ada di sekitar itu tetap miskin sehingga pertumbuhan wilayah ini tidak seimbang. Sehingga wilayah yang tumbuh di intinya ini tumbuh itu ya makin tumbuh dan wilayah yang sekitarnya itu ya tetap miskin gitu.
Nah, kemudian ini merupakan diagram atau bagian itu dari teori sirkular dan kausal kumulatif. Jadi di sini dapat dilihat itu kalau misalkan uh, wilayah yang miskin dan tertinggal ini bisa disebabkan oleh 6 faktor ini. Bisa oleh lemahnya percaya dan uh, ber, berjejaring, kemudian ada diskriminasi, ada kebiasaan dan norma-norma yang buruk, kemudian ada kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, ada pendapatan yang rendah, ada pendidikan dan keterampilan yang rendah. Jadi dari 6 ini itu menyebabkan suatu wilayah itu tetap menjadi miskin dan tertinggal. Jadi dari 6 ini juga terdapat suatu mekanisme yang kompleks yang saling berkaitan di antara 6 faktor ini gitu, sehingga menyebabkan suatu wilayah itu ya tetap miskin dan tertinggal gitu, yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Kemudian pada teori uh, ini pada teori sirkular dan kausal kumulatif Kardol ini mungkin agak ini ada salah penulisan. Di sini harusnya teori sirkular dan kausal kumulatif Kardol. Jadi di sini itu bisa dilihat gitu kalau misalkan suatu permintaan domestik yang tinggi itu disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Nah, dengan adanya permintaan domestik yang tinggi itu bisa menyebabkan investasi yang tinggi juga gitu di suatu wilayah gitu. Sehingga dengan adanya investasi yang tinggi di suatu wilayah, hal itu menyebabkan adanya inovasi yang tinggi dan juga berpengaruh terhadap produktivitas dari suatu wilayah itu tinggi juga gitu. Nah, dari dengan adanya produktivitas yang tinggi ini, maka dapat menyebabkan ekspor neto dari suatu wilayah itu tinggi pula gitu. Nah, dengan ekspor neto yang tinggi ini perlu pula ya didukung oleh stabilitas pendapatan negara-negara lain di dunia gitu, sehingga menyebabkan ekspor neto yang tinggi gitu. Nah, eh, jadi begini gitu cara kerja atau diagram alir itu dari teori sirkular dan kausal kumulatif dari Myrdal. Nah, maaf dari yang ini teori sirkular dan kausal kumulatif dari Kardol ya. Nah, kemudian ada teori yang ketiga gitu dari pokok teori dari pemikiran Keynesian, yaitu jadi teori kutub pertumbuhan. Nah, jadi pada teori ini disebutkan tuh jika suatu wilayah gitu yang sedang berkembang atau bertumbuh itu pasti akan mengalami pemusatan atau pengkutuban gitu atau bahasanya polarisasi itu di suatu wilayah, sehingga bahasanya dia itu akan beraglomerasi gitu, sehingga dia akan mengkutub atau mengumpul. Jadi semua wilayah yang berkembang itu berkumpul di suatu wilayah gitu, sehingga dia nanti akan punya efek ganda karena yaitu dengan beraglomerasinya semua, misalkan kita bahas industri nih, misal beraglomerasinya semua industri, maka dengan aglomerasi kan maka mereka dapat meningkatkan produktivitas karena dari masing-masing industri ini dapat saling bekerja sama gitu dalam menciptakan value chain atau rantai pasokan gitu. Jadi dapat bekerja sama nih dalam memenuhi masing-masing kebutuhan dari industri ini. Nah, maka ini dapat menghasilkan atau memiliki efek berganda gitu atau pengganda. Jadi nilai ekonomi atau pertumbuhan ekonominya itu akan lebih kuat gitu ketika ada suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan secara aglomerasi atau secara berkumpul atau berkutub. Nah, kemudian di sini terdapat pokok-pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah. Nah, jadi dalam Keynesian ini ada beberapa nih pokok pemikiran Keynesian gitu dalam pembangunan wilayah. Yang pertama, ada kesenjangan wilayah akan tetap terjadi dari waktu-waktu. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan tadi gitu, ketika ada satu pembangunan, maka itu tuh cenderung akan berkumpul, sehingga wilayah sekitar itu cenderung akan tersedot sumber dayanya dan mereka akan tetap miskin. Nah, hal ini berpengaruh terhadap kesenjangan wilayah gitu. Jadi dengan adanya hal seperti itu, maka kesenjangan wilayah yang ada di suatu wilayah itu akan tetap terjadi. Karena ya tadi gitu, yang wilayah yang tumbuh itu hanya wilayah tertentu saja atau wilayah yang sebagai intinya saja. Sehingga akan tapi wilayah yang ada di sekitar itu ya tetap miskin gitu seiring berjalannya waktu. Kemudian pada teori Keynesian ini atau pokok pemikiran Keynesian ini dia juga menyebutkan jika pada Keynesian berfokus pada aspek permintaan dibandingkan penawaran. Ya mungkin sudah sering dimention gitu tadi pada pembahasan sebelumnya. Kalau misalkan Keynesian ini ya hanya berfokus pada permintaan itu, walaupun dia juga nggak meninggalkan sisi penawaran, tapi dia lebih berfokus gitu kepada sisi permintaan ini sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu pasar bebas dilihat sebagai hal yang dapat meningkatkan kesenjangan. Nah, kan tadi telah disebutkan juga gitu di teori basis ekspor. Nah, kalau misalkan adanya pasar bebas ini dapat meningkatkan kesenjangan.
Karena ketika ada pasar bebas yang dia itu tidak diintervensi atau tidak dipantau oleh pemerintah, maka si pasar ini mungkin akan terjadi pertumbuhan yang nggak seimbang. Jadi mungkin ada suatu wilayah atau ada suatu perusahaan atau industri yang tumbuh dan juga ada wilayah atau perusahaan atau industri yang tetap rendah gitu dan nggak berkembang. Nah, maka dari itu kalau misalkan pasar bebas itu dibiarkan begitu saja, ya pasti dia akan menyebabkan kesenjangan gitu. Karena ya tadi ada yang tumbuh dan ada yang stagnan gitu. Nah, kemudian terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif di wilayah tertentu. Jadi ini berkaitan juga dengan kesenjangan tadi, berkaitan juga dengan berbagai teori tadi, ada teori yang kumulatif dan juga ada teori dari kutub pertumbuhan. Jadi ketika ada pertumbuhan tuh pasti dia tuh beraglomerasi gitu. Karena yaitu dengan adanya aglomerasi ini karena mereka tuh berpikir cenderung karena ketika suatu wilayah itu beraglomerasi atau berkumpul di suatu wilayah dengan fungsi tertentu, maka itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dari wilayah tersebut gitu. Karena dengan berkumpulnya suatu fungsi wilayah di suatu wilayah tertentu, maka yaitu dapat memudahkan gitu ketika ada yang butuh pasokan atau apa ya mereka nggak perlu jauh-jauh gitu untuk memintanya atau mencarinya ke wilayah lain gitu. Nah, kemudian dari teori Keynesian ini Torin juga mention gitu beberapa penyebab dari adanya kesenjangan wilayah. Jadi yang pertama ada deregulasi atau liberalisasi pasar. Jadi di sini disebabkan jika misalkan pasar yang misalkan terlalu liberal ataupun bebas, yaitu tadi dapat menyebabkan kesenjangan wilayah. Kemudian ada kelemahan struktural. Jadi kelemahan struktural ini juga kenapa bisa menyebabkan kesenjangan wilayah karena dengan lemahnya struktur maka ini dapat mudah dipengaruhi oleh bergejolaknya perekonomian global gitu. Jadi karena global itu banyak sekali perekonomian global itu banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi ketika perekonomian global itu terdampak atau menurun maka uh, perekonomian wilayah kita gitu karena lemahnya ini struktur maka dia juga akan ikut ikut mengalami dampaknya gitu sebagai hasil dari dampak perekonomian global tadi. Kemudian yang ketiga ada investasi yang rendah. Jadi investasi yang rendah ini dengan minimnya itu tingkat investasi maka ya pembangunan di suatu wilayah juga nggak begitu tinggi itu sehingga dapat menyebabkan kesenjangan wilayah. Kemudian ada perpindahan modal yang terus menerus dari wilayah. Jadi kalau modalnya itu dispesifikan dari wilayah yang miskin ke wilayah yang kaya. Jadi ini berkaitan juga dengan adanya backward effect tadi, ketika modal dari wilayah miskin itu terus berkembang atau terus diambil dari wilayah yang miskin ke wilayah yang kaya, maka ini dapat menyebabkan adanya backward effect sehingga menyebabkan adanya kesenjangan wilayah. Nah, kemudian ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan atau ya kebijakan pembangunan wilayah dalam teori Keynesian tadi kan disebutkan kalau misalkan kebijakannya itu pemerintah tuh harus nanti bakal disebutkan kalau misalkan kebijakan tuh pemerintah harus mengintervensi lah gitu, harus mengintervensi dari pasar yang ada. Nah, maka dari itu penyebab adanya kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian ini karena yaitu pemerintah kurang berpartisipasi, pemerintah kurang mengintervensi dalam rangka pembangunan wilayah. Nah, kemudian di sini ada pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Nah, yang pertama mungkin ada dua pendekatan uh, pemerintah gitu untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal atau untuk mengurangi kesenjangan wilayah ini sendiri. Yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Nah, jadi pemerintah itu dengan adanya desentralisasi yang tadi telah disebutkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah regional atau pemerintah wilayah. Jadi di sini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan proaktif oleh pemerintah di tingkat wilayah. Sehingga kalau misalkan yang menekankan atau yang membuat kebijakannya itu oleh pemerintah di tingkat wilayah, hal itu kan bisa disesuaikan nih oleh pemerintah di tingkat wilayah sehingga nanti mereka bisa menyesuaikan kebijakan itu berdasarkan apa saja itu kebutuhan atau apa saja potensi yang ada di wilayah tersebut gitu. Sehingga harapannya kebijakan yang dibuat atau yang ditentukan oleh pemerintah di tingkat wilayah ini dapat berjalan optimal dan juga dapat berjalan dengan sesuai apa yang ada dan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian investasi publik pada infrastruktur. Nah, ini juga terkait gitu dengan tadi penyebab kesenjangan wilayah kan kurangnya investasi. Nah, jadi diharapkan itu dengan adanya investasi publik pada infrastruktur, yaitu investasi yang mungkin berasal dari swasta ataupun lembaga lain pada infrastruktur, hal ini
bisa memperbaiki wilayah yang tertinggal dan juga bisa memperbaiki kesenjangan atau mengurangi kesenjangan wilayah. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan pembangunan wilayah. Nah, jadi yang pertama itu ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Nah, ini mungkin berbentuk bantuan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kemiskinan atau mengalami ketidakmampuan dalam ekonomi gitu. Jadi ketika ada wilayah yang dia itu kurang mampu me- dalam membangun wilayah mereka secara ekonomi, maka pemerintah di sini harus turun tangan dalam memberikan bantuan untuk wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada bantuan otomatis. Nah, ini bantuan otomatis ini berbentuk bantuan kepada berbagai perusahaan yang mereka itu membuka perusahaan di wilayah yang tertinggal atau wilayah yang ekonominya kurang. Jadi ketika ada perusahaan yang membuka perusahaannya itu di wilayah yang ekonominya kurang, maka di situ pemerintah harus turun tangan dengan memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut dalam bentuk bantuan otomatis. Nah, yang ketiga itu ada desentralisasi kewenangan. Ini terkait juga itu dengan berbagai pembahasan tadi gitu, yaitu pemerintah harus bisa membuat kewenangan atau memberikan para pemimpin di berbagai wilayah itu kewenangan mereka sendiri. Karena dengan seperti itu, dengan adanya desentralisasi seperti itu, maka setiap pemimpin atau setiap pemimpin daerah gitu di berbagai wilayah itu bisa membuat suatu kebijakan atau kewenangan yang sesuai dengan apa sih itu wilayah yang mereka apa sih kebijakan yang mereka butuhkan itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan berdasarkan potensi yang ada gitu. Maka dari itu nanti kewenangan atau kebijakan yang dibuat itu nanti bakal sesuai itu dengan apa yang sedang mereka butuhkan di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada pengendalian pembangunan industri. Nah, jadi wilayah juga pemerintah juga harus berfungsi atau berperan itu dalam pengendalian pembangunan industri karena dengan adanya intervensi pemerintah maka ya industri itu perkembangannya itu nanti dapat berjalan dengan optimal dan juga berhasil gitu. Jadi tidak gagal lah istilahnya. Nah, dan juga banyak itu terdapat kebijakan lainnya yang terdapat pada pokok pemikiran Keynesian ini dalam pembangunan wilayah. Nah, kemudian selanjutnya ada studi kasus dari penerapan dari pembangunan atau teori Keynesian gitu yang diterapkan dalam pembangunan wilayah, yaitu studi kasus yang saya ambil yaitu KIT Batang atau kawasan industri terpadu Batang yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jadi kawasan industri terpadu Batang ini itu merupakan kawasan industri terpadu gitu yang dia tuh terpadu antara kawasan industri dan juga ada kawasan perumahannya, ada kawasan perdagangan jasanya, dan juga dia terkoneksi langsung dengan tol Pantura dan juga dia langsung terkoneksi dengan pelabuhan. Nah, mungkin yang bertujuan itu agar dapat menarik investor gitu, baik dari dalam dan luar negeri gitu. Mungkin dapat dilihat dari peta yang ada di kanan ini, dapat dilihat kalau misalkan Kit Batang, mungkin ini yang berwarna biru tua itu Bukit Batang itu dia berada di atas atau di utara Pulau Jawa yang berbatasan laut langsung dengan Laut Jawa sehingga dengan adanya posisi Bukit Batang yang berada di wilayah pesisir ini dan langsung terkoneksi dengan adanya jalan tol maka diharapkan koneksi dari kawasan industri ini akan maksimal sehingga ini akan menarik investor akan menambah daya tarik investor gitu. Jadi investor tuh mau gitu untuk berinvest di sini karena yaitu konektivitas dari kawasan ini tuh udah sangat tinggi dan sangat baik sekali gitu. Nah, kemudian yang ditawarkan oleh pemerintah juga gitu dari adanya kawasan industri terpadu Batang ini, mereka juga memberikan suatu kawasan yang sudah terintegrasi itu. Selain dari terintegrasi dan konektivitas, hal ini pula integrasi ini muncul dari ada wilayah di sekitarnya seperti pemerintah menyiapkan wilayah-wilayah kawasan perumahan atau kawasan perumahan bagi pekerja atau kawasan perdagangan jasa dan lain-lain gitu. Jadi harapannya dengan uh, adanya integrasi ini dapat menambah daya tarik gitu. Nah, pemerintah juga dalam menambah daya tarik ini memberikan penawaran lain gitu. Di antaranya itu kemudahan regulasi atau kemudahan izin dan juga biaya sewa yang murah gitu dibandingkan wilayah lain sehingga harapannya yang diinginkan pemerintah ini kawasan industri terpadu Batang ini dapat bersaing gitu dengan kawasan industri yang ada di negara-negara lain gitu, terutama yang ada di Cina. Nah, kemudian apa sih keterkaitan dari adanya pembangunan atau kebijakan terkait pengembangan Kit Batang ini dengan teori Keynesian? Mungkin banyak sekali gitu ada keterkaitan dari Kit Batang ini dengan teori Keynesian, tapi ada tiga gitu keterkaitan utama. Yang pertama yaitu adanya Kit Batang ini merupakan bentuk pengendalian pembangunan industri. Nah, jadi
di sini merupakan uh, bentuk intervensi secara nyata gitu dari pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan atau pengendalian pembangunan industri. Jadi dengan adanya Kit Batam, maka pemerintah dapat nih menarik investasi dari luar atau menarik daya tarik investor dari luar untuk berinvest atau menanamkan modalnya dan membangun industri di Kit Batam gitu. Sehingga ini bisa meningkatkan pertumbuhan wilayah dan juga harapannya dapat mengurangi kesenjangan wilayah. Nah, kemudian uh, merupakan bentuk investasi pada infrastruktur. Nah, jadi telah disebutkan kan tadi salah satu kebijakan pemerintah kan harus meningkatkan investasi, terutama investasi publik pada infrastruktur. Nah, jadi dengan adanya Kit Batang yang bertujuan agar pemerintah itu bisa menarik investasi swasta dari luar, swasta maupun uh, pemerintah negara lain, maka hal ini merupakan bentuk dari peningkatan investasi pada infrastruktur gitu. Nah, jadi kan dengan adanya Kit Batang juga, pemerintah juga membangun pelabuhan yang ada di Batang dan juga mengkoneksikan tol gitu dengan tol yang sudah ada gitu. Maka ini juga merupakan bentuk peningkatan dari infrastruktur. Kemudian bentuk partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Nah, jadi iya, jadi yang telah disebutkan tadi dengan adanya Kit Batang ini ya ini merupakan bentuk andil pemerintah gitu dalam upaya pembangunan wilayah gitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada gitu kan. Nah, mungkin sekian gitu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.